Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi yassaral ibada bil hikmati wal istiqamah wa fatahaha min jaddil maqasidi bil mahabbati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa di mana saja berada, saya sedikit mengganjal dengan adanya para spiritual yang saya lihat di YouTube dari saudara-saudara saya pesulap merah kalau nggak salah. Dan Bapak ya pokoknya itu ada, Bapak saya lupa saya namanya, tentang memasukkan gaib ke dalam botol. Kalau membahas gaib itu sebenarnya harus pada ahlinya. Jadi kalau membahas gaib bukan pada ahlinya, akhirnya yang ada perdebatan yang tidak sehat. Apa artinya harus pada ahlinya? Karena siapapun orangnya yang membahas ilmu, baik itu ilmu hikmah ataupun ilmu lainnya seperti ilmu fikih, ilmu hadis, usulul fikih, ilmu tauhid dan lain-lainnya, semua itu harus pada ahlinya. Kalau bukan ahlinya membahas ilmu, maka yang ada kesalahpahaman. Kalau orang punya pendapat wajar, dan boleh siapa saja yang berpendapat, tapi berpendapat tentang ilmu ini harus didasari dengan ilmu yang mumpuni, lebih-lebih dengan ahlinya. Di dalam Al-Quran diterangkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam tafsir, ahla dzikri itu artinya ahlal ilmi. Maka
bertanyalah kepada orang ahli zikir, artinya orang ahli ilmu. Kalau emang Anda tidak tahu, jadi jangan sekali-kali bukan ahlinya lalu mengeluarkan pendapat ataupun mengeluarkan pembahasan ilmu yang bukan ahlinya. Sama dengan orang yang nggak ngerti ilmu kalau bukan ahlinya, karena cuma sekedar tahu atau dengar atau kata-kata, akhirnya sasarannya pasti tidak tepat. Jadi ilmu gaib atau ilmu hikmah yang sekarang lagi banyak dibicarakan oleh para spiritual. Sebenarnya yang ada di YouTube ini sebenarnya belum memahami tentang hikmah. Jadi kita kalau membahas tentang gaib harus ahli hikmah, harus benar-benar menguasai tentang ilmu hikmah. Itu pun bukan sekedar teori, tapi praktek pembuktian. Nah, praktek pembuktian ini bukan sekedar kita belajar kayak ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu tauhid, bukan. Tapi yang jelas harus dengan riyadhah, harus dengan tirakat. Itu pun kita harus istiqomah dalam menjalankan zikir, riyadhah ataupun tirakat ini. Jadi kalau orang membahas tentang gaib kok nggak pernah riyadhah, nggak pernah zikir, nggak pernah wirid, lalu ujug-ujug membahas gaib, nggak bakalan nyambung. Seperti yang saya lihat di YouTube tentang memasukkan gaib di dalam botol, terus perlu pembuktian di dalam botol. Nah, pembuktian gaib ini namanya juga gaib. Ya, kita harus paham dengan alam gaib, bukan kayak alam nyata begini. Terus beda, manusia ini asal mulanya juga diciptakan oleh Allah dari tin dan air. Nabi Adam itu. Kalau namanya gaib atau jin, gaib ini kan banyak. Malaikat juga gaib. Kalau malaikat dari nur, tapi kalau jin itu kan asal mulanya dari iblis awal mulanya. Menjadi iblis ini diciptakan oleh Allah dari api. Nah, iblis menurunkan, iblis ini kan kalau yang punya keturunan gaib non muslim atau kafir, itu berarti syaitan. Kalau gaib ini muslim atau jin, itu namanya apa namanya? Ya, jin muslim.
Jin ini kan ada muslim, ada juga kafir. Kalau yang kafir dinamakan syaitan, kalau muslim ya jin muslim. Nah, sama-sama diciptakan oleh Allah ini juga dari asal mulanya dari api. Nah, kalau api itu tidak seperti kayak manusia diciptakan, jadi berupa jasad gitu. Maka dikasih oleh keistimewaan Allah, seperti waliullah diberi karomah, jadi bisa nggak kelihatan kadang-kadang, bisa melipat bumi, bisa menghilang. Nah, itu karomah dari Allah. Nah, kalau jin namanya juga diciptakan dari api. Nah, bentuknya api ya begitu, kalau menyala-nyala cuma begitu. Kalau dipegang kan nggak bisa dipegang. Bukan masalah panasnya, tetapi kalau dipegang, emang kalau dipegang di tangan terus bisa seperti kayak manusia ditonjok bisa kelihatan ininya, kan nggak bisa. Nah, itu perbedaan antara makhluk yang nyata dan makhluk yang tidak nyata, artinya gaib. Nah, saya kembali lagi tentang pembuktian jin dimasukkan atau gaib dimasukkan ke dalam botol. Apakah bisa dimasukkan ke dalam botol? Botol ini cuma sekedar media. Dimasukkan ke dalam botol kok. Kalau diukur akal mungkin nggak masuk akal. Jin itu kan bisa besar. Dimasukkan ke dalam botol yang kecil itu, apakah bisa masuk? Bisa. Bisa masuk. Bisa kecil, bahkan bisa jadi yang tadinya berbentuk manusia bisa kok jadi asap, bisa juga jadi api, bisa juga jadi hewan lalat barangkali. Bisa, itu jin. Nah, jadi bisa. Kalau mau dibuktikan, yang melihat harus ahli hikmah, harus yang ahlinya. Kalau artis ataupun yang lainnya, barangkali pesulap, riado aja belum tentu melaksanakan, zikir wirid aja kadang-kadang. Bukan berarti saya mengecilkan, tapi itu kan udah kelihatan dilihat ininya aja. Jadi yang melihat harus yang ahlinya. Kalau ahlinya ya pasti bisa dibuktikan. Jadi kalau membuktikan harus yang ahlinya, ahli sama ahli hikmah, ahli gaib sama ahli gaib, pasti bisa dibuktikan, kelihatan di dalam botol itu. Nah, terus di dalam botol kok bisa kecil? Bisa. Udah saya tadi terangkan bahwa segede apapun ya bisa jadi kecil, karena bisa jadi api juga bisa, jadi air juga bisa, jadi asap pun bisa, jadi harimau pun bisa. Nah, itu namanya gaib. Tergantung kitanya ini bisa enggak untuk melihat dengan kasat mata. Jadi kalau pembuktian itu yang dimaksud pasti mereka-mereka ini dengan kasat mata. Dengan mata atau indera kelima, bukan indera keenam. Kalau indera keenam hati namanya. Nah, kalau nggak ahli hikmah, nggak ahli gaib, nggak bakalan ngerti. Tukang sate, tukang dagang, ahlinya di dagang, atau petani ahlinya di sawah, ngebon, menanam padi,
terus suruh lihat gaib, ya nggak bakalan bisa, kecuali dia belajar, dia nekunin hikmah, riyadhah, zikir, artinya berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti inkisaf, dibuka oleh Allah. Jadi tahu alam gaib dibuka, alam gaib itu tahu. Nah makanya nggak semua orang itu bisa membuktikan. Nah ya, di dalam karya-karya yang sudah dibaca oleh mereka ini yang di YouTube ini, itu memang benar, itu untuk umum. Nah sedangkan ilmu gaib itu taksis, harus yang ahlinya, orang-orang tertentu. Bukan semua orang bisa melihat. Kadang ada anak-anak bisa melihat, ataupun indigo. Non muslimnya indigo bisa melihat. Itu ada kalanya bawaan dikasih oleh Allah. Itu pun nggak bisa pembuktian kalau emang dibutuhkan, cuma sekedar. Beda dengan orang yang ahli karena sudah punya ilmunya. Orang bisa nukang, ahli nukang, suruh bengkel mobil, mungkin pakai kampak ininya, kan begitu? Karena bukan ahlinya, jadi ngawur nanti. Orang bengkel mobil suruh nukang, mungkin yang dibawa obeng, kan gitu, atau gogol kunci. Nah, itu jadi salah trap ataupun salah tempat. Jadi mohon jangan sekali-kali kalau bukan ahlinya, yaitu membahas tentang ilmu. Kalau sudah ahlinya silahkan membahas dan pembuktian itu. Pembuktian itu harus yang ahlinya. Ahli fikih belum tentu bisa lihat hikmah. Orang ahli hikmah pun belum tentu bisa fikih. Belum tentu ahli fikih. Tapi di sana makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri ini kalau di dalam ilmu nahwu alnya alil li'ah dzihni. Sudah ketahuan bahwa al-ahdi dzikri alnya ahli al-ahdi dzihni. Artinya udah ketahuan bahwa segala keilmuan sudah mumpuni ataupun menguasai. Nah makanya di dalam Al-Quran kalau emang nggak ngerti, nggak tahu, ya tanya kepada orang ahli ilmu. Jadi jangan sekali-kali bukan ahli ilmu langsung terus membahas ilmu. Nanti seharusnya memberi kepahaman terhadap orang banyak, memberi manfaat terhadap orang banyak, bahkan menjadi madorot. Sekali lagi saya mohon kepada para spiritual yang bukan ahlinya, namun sekedar bisa spiritual, bukan ahli hikmah yang sebenarnya, jangan sekali-kali membahas tentang gaib. Karena gaib ini kalau untuk dibuktikan secara zahir atau secara mata, maka harus orang-orang yang ahli ilmu gaib, atau dengan kata lain ahli hikmah. Namanya orang ahli
Jadi segala-galanya sudah menguasai. Jadi nggak mesti dai-dai ini yang biasa berceramah di YouTube, terus ada orang lagi membahas ilmu gaib, terus dai ikut campur menerangkan tentang gaib. Nggak bakalan pas untuk memahaminya atau meneranginya. Pasti apa yang ada di kitab. Kalau di kitab itu sekedar teori atau karya-karya yang terjamah itu ya sekedar teori. Jadi kalau pembuktian ya harus kita lewat riyadhah, tirakat berpuasa, terus mengamalkan ilmunya, terus istiqomah. Itu baru bisa melihat atau pembuktian. Kalau sekedar orang bisa lihat di YouTube, sekedar orang bisa mediumisasi. Nah, mediumisasi kan kelihatannya ngerti ilmu gaib, tapi belum tentu bisa melihat secara kasat mata. Kalau melihat secara indra keenam pasti, karena ilmu indra keenam itu kan perasaan hati. Oh, di sini di tempat ini nih ada gaib. Itu kan perasaan hati. Bukan terus dilihat secara kasat mata. Maka dari itu mari kita pikirkan matang-matang kalau untuk membahas tentang keilmuan apa saja. Jadi jangan sampai ahli hikmah membahas tentang fikih. Kalau nggak menyeluruh keilmuannya, nggak mumpuni seluruh ilmu itu nggak mumpuni, jangan sekali-sekali ikut komentar karena akan bisa jadi sasaran orang-orang spiritual. Artinya orang-orang spiritual nggak menguasai, terus ada dai yang berkomentar, dainya ini juga nggak bisa membuktikan, cuma sekedar ilmu-ilmu lain yang biasa dibicarakan atau yang biasa disampaikan kepada jamaah. Nah terus ada lagi ramenya tentang gaib, ikut campur membahas gaib. Dia sendiri gak bisa membuktikan, puasa aja gak kuat, zikir 1 jam udah capek, mana mungkin mau pembuktian. Jadi jangan sekali-kali mengatakan mau pembuktian. Nah, jadi pembuktian itu harus dengan ilmu, bukan dengan akal. Bukan dengan akal. Jadi diakal-akalin nggak bisa. Jadi gaib bisa nggak masuk ke botol? Bisa. Tapi harus dengan ilmu hikmah, harus dengan ilmu ahli hikmah, ahli gaib. Kok bisa jadi kecil? Bisa. Udah saya diterangkan. Bisa juga tadinya bentuk atau menjelma manusia bisa jadi harimau. Harimau rubah lagi jadi ular. Ular rubah lagi jadi ayam jago. Berubah lagi dari kupu-kupu, bisa juga. Oh gitu. Dia namanya ahli. Kayak begitu. Dimasukin ke botol. Ya botol kecil. Oh, jin ini kan gede tinggi. Kalau diukur akal gak bakalan masuk. Ini makanya otaknya diisi dulu dengan ilmu hikmah. Jangan asal jangan asal ini membahas ilmu hikmah. Diisi dulu otaknya dengan ilmu hikmah.
Insya Allah nanti melihat, oh bentuknya si gaib kayak gini. Coba rubah jadi harimau, rubah, tapi dengan ilmu, bukan dengan akal. Dengan ilmu para saudara. Jadi penting belajar ilmu itu. Nah, kalau bukan ahlinya, jangan sekali-kali membahas ilmu. Nanti akan ke sasar atau sesat, bahkan menyesatkan. Nah, ini saya bukan berarti menjelekkan pendapat-pendapat para spiritual, tetapi harus hati-hati bagi para spiritual yang muncul di YouTube yang viral-viral itu. Saya lihat itu kayaknya suruh puasa seminggu aja udah gak kelojotan. Seminggu suruh puasa kelojotan. Masih kuat juga jamaah saya mungkin. Jamaah saya pada kuat. Bahkan minum air aja kuat. Makanya mari kalau membahas ilmu tentang gaib atau hikmah, kita pelajari dulu yang matang. Kira-kira benar-benar kita ini tahu tentang gaib, bahkan kita jadi teman gaib, bahkan gaib itu jadi khodam kita atau murid dan santri kita. Itu loh, baru kita bisa membuktikan. Jadi bisa dimasukkan ke botol itu, terus kok suruh ngelihat yang bukan ahlinya, ya nggak bakalan bisa, karena itu namanya sifat ketertentuan khususiyah. Artinya khususiyah gimana? Harus orang-orang yang sudah mendalami hikmah, mendalami gaib, dan sudah menjadi ahli gaib atau ahli hikmah. Jadi nggak semua orang bisa melihat. Jangan mentang-mentang udah viral terus pembuktian, nggak bakalan bisa. Beda dengan kita pembuktian ahli dagang. Oh, ahli dagang nih, sehari orang ahli dagang bisa mengeluarkan kain 1 ton. Itu bisa dibuktikan kalau begitu, karena itu barang dohir atau barang nyata. Ataupun kita servis mobil yang mati, nggak bisa jalan sama sekali, terus bisa hidup, bisa jalan, itu juga bisa dibuktikan. Tapi kalau gaib, tentang gaib udah beda. Itu bukan barang nyata. Namanya juga gaib, barang halus. Kalau gaib itu HP juga halus. Gaib ini ada dijadikan dari nur malaikat, ada yang dijadikan dari api seperti jin, setan. Nah, makanya kalau untuk sekali lagi, kalau untuk membuktikan tentang gaib, maka harus sama-sama ahlinya. Nggak boleh yang satu ahli, yang satu nggak ahli. Ahlinya yang satunya ini apa namanya? Contohnya ahli dalam mekanik, yang nggak bakalan nyambung. Ya itu udah saya contohkan, ahli servis mobil apa aja, mereknya bisa, walaupun sudah nggak jalan sama sekali mesinnya, bisa jadi. Tetapi suruh nanganin bangunan, itu nggak bakalan bisa, alatnya sudah beda. Nah, ini contoh yang paling gampang supaya dipikir langsung masuk akal. Jadi sekali lagi tentang masalah gaib, pembahasan tentang masalah gaib, kita harus
ahlinya, ahli gaib atau ahli hikmah. Kayak para wali, udah pasti bisa, karena para wali ini ahli di alam gaib, ma'rifat billah kok. Beliau gaib aja semua bisa ditundukkan semua. Nah, itu para wali. Gaib juga, gaib ini kadang bisa ingin jadi santrinya, jadi muridnya wali. Jadi kalau wali sih udah jelas ahli gaib. Kalau kayak orang-orang masih doyan makan, doyan minum, langsung ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk itu? Spontanitas. Kok melihat, nah, itu kebenaran kalau begitu, ketepatan. Kalau untuk secara ilmu nggak bakalan bisa. Harus matang dulu dalam ilmunya. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di mana saja berada. Saya tidak ada unsur apapun atau menyinggung siapapun, tapi saya mengomentari dengan adanya perdebatan pembuktian di dalam botol ini. Nah, itu kita harus benar-benar yang ahlinya. Jangan sekedar cuma dai terus ikut bahas. Jangan. Gak bakalan bisa membuktikan.